Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya untuk IHSG dan saham Big Bang ya, yang dimana di perdagangan hari ini ya, di tanggal 9 September 2025 ya, hari Selasa. IHSG ditutup melemah ya 1,78%, tutup di harga 7.600-an ya untuk IHSG. Untuk 2 hari perdagangan ini IHSG ditutup merah candlenya ya, merah terus ya, karena ada sentimen untuk IHSG, yaitu yang seperti saya bahas kemarin ya, bahwa ada reshuffle dari Bapak Presiden ya, yang jadi fokus utama market ya, yang digantikannya Ibu Sri Mulyani ya sebagai Menteri Keuangan ya, digantikan ke Bapak Purbaya ya, Sadewa. Yang jadi titik fokus market itu di situ, jadi IHSG-nya drop ya, cukup dalam juga ya dalam 2 hari perdagangan ini, kalau kita lihat ya secara teknikal memang dia udah jebol ya dari EMA 34-nya ya, di EMA 34, dan dia break juga di area-area support ya, sebagai area support. Terus kita juga kita tandai juga ya ada support di 7.454 ya, yang di mana support ini cukup harusnya ada pantulan di area 7.400-an ya. Kalau kita lihat juga secara teknikal besok kemungkinan masih ada tekanan jual untuk IHSG-nya ya. Dia akan mengejar support terdekatnya di 7.450-an ya untuk IHSG. Kalau seandainya banyak yang sangkut-sangkut di saham saham Big Bang juga ya, sepertinya kan yang jadi dorong utamanya ya untuk IHSG, bisa untuk average down ya, untuk di titik-titik support yang cukup kuatnya ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk ESG kalau dilihat dari volume juga cukup tinggi ya, merah ya, terus kok stokastik juga cenderung mengarah ke bawah. Jadi, kita pantau aja dulu ya karena kondisi market masih masih belum stabil ya. Terus juga ada sentimen dari, IPO ya. Saya curiganya sih, bukan dari, reshuffle-nya menteri ya, nggak cuman fokus di situ ya kalau saya lihat. Ada kemungkinan juga para pelaku pasar itu fokus ya untuk IPO emas ya, ada kemungkinan ya. Jadi orang pada jualan barang ya, dia tarik dananya buat ikut IPO emas ya. Dari IPO emas ini anak usaha dari MDKA ya, PT MDKA Merdeka Gold Resource ini ya, MDKA. IPO emas anak usaha MDKA. Jadi para pelaku market saya curiganya seperti itu. Karena di 2 hari perdagangan ini merahnya cukup dalam ya, karena sentimen itu tadi, dan juga ada kemungkinan uang itu nanti buat masuk di IPO untuk saham emas. Ya kita coba pantau aja ya, kita atur strategi dan tetap hati-hati ya karena, pasar cukup volatile menurut saya ya. Kita coba lanjut ya untuk secara teknikal, saham Big Bang lainnya ya, kita coba buka BBRI. Ya, BBRI di perdagangan hari ini ditutup melemah ya 2,82%, tutup di harga 3.710, bahwa di mana di pagi hari ya ini sempat menyentuh 3.750 ya. Kalau kita lihat dia di 2 hari perdagangan ini tembus EMA 20 34, dan dari trendline ini pun ditembus ya, candlenya panjang merah dalam ya. Kalau kita lihat ya, kita bisa tandai untuk area supportnya di 3.700 untuk support terdekat, dan support di bawahnya lagi ada 3.640. Jadi apa strateginya kita seandainya, kalian trader dan punya barang
di atas ya, karena nggak bisa antisipasi jual kemarin ya. Seandainya dia sangkut, kita boleh untuk averaging down ya. Kita boleh tambah muatan ya, tapi jangan powerful ya, bisa dicicil untuk strateginya ya, apalagi di sini juga ada support. Tiap menyentuh support-support kuat ini ya, di 3.640, di 3.700 ini bisa tambah muatan ya. Strateginya dicicil ya, kalau untuk Big Bang. Kita coba cek secara teknik, secara investor asingnya ya, di saham BBRI. Ya, untuk saham BBRI investor asing mencatatkan net sell ternyata ya 468 miliar ya. Tapi kalau kita lihat, akumulasinya masih banyak, kita pantau aja untuk beberapa hari ke depan. Investor asing masih ada akumulasi atau malah distribusi ya, karena ada sentimen, reshuffle-nya Menteri Keuangan ini. Kita lanjut untuk saham BNI ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita udah punya barang dan sangkut, ini bisa nambah muatan di 3.700-an. Seandainya belum punya barang, bisa menunggu ya di area support-support 3.700 sampai 3.640-an untuk Bank BRI. Kita coba lanjut untuk Bank BBNI. Ya, untuk Bank BNI tutup di harga 4.080 ya, minus 2,39%. Kalau kita lihat secara teknikal, bebe 2 hari perdagangan ini ya, ditutup candle-nya merah cukup dalam, support-nya ditembus juga ternyata ya, dihapus, support-nya udah ditembus, dan di sini juga ada support yang terdekat di area 3.990 ya, dan di 3.940 di area ini ya. Ya, kita bisa pantau untuk besok ya, seandainya dia menyentuh support, kita bisa cicil beli untuk Bank BNI. Jadi ada kemungkinan ini setlist yang cukup lebar untuk Bank BNI kalau kita bisa dari ya, di sini mungkin jadi area, setlist-nya ya untuk Bank BNI ya. Kalau kita lihat setlist-nya cukup lebar, ada kemungkinan dia setlist dulu di area ini ya, di harga 3.940-an sampai 4.500-an. Ya mungkin BNI ada setlist, ini kemungkinan ada akumulasi, kita coba cek ya untuk investor asingnya ada akumulasi apa enggak. Ya, untuk Bank BNI, investor asing mencatatkan net sell ya, ternyata 223 miliar. Kalau kita lihat ada distribusi untuk 3 hari perdagangan ini ya, tekanan jual yang lumayan deras dari investor asing. Kita coba lanjut untuk Bank Mandiri ya, kita lanjut Bank BMRI. Ya, untuk Bank BMRI tutup di harga 4.310, yang di mana dia turun 0,63% ya. Kalau kita lihat secara teknikal untuk Bank Mandiri, dia balik lagi, ke area support yang sempat terbentuk, ada higher low sempat ada low yang terbentuk di 25 Maret 2025 ya. Kalau kita lihat di sini area support kuatnya untuk Bank Mandiri 4.280-an. Jangan sampai ditembus guys, untuk PMRI. Seandainya kalau PMRI supportnya ditembus, dia akan turun jauh lebih dalam ya untuk Mandirinya. Mungkin di sini ada, kalau kita lihat ya, jauh tapi support terdekat 4.100. Di sini juga ada area gap, yang belum ditutup 3.700 untuk Bank Mandiri.
kita coba pantau dulu ya, jangan sampai jebol ya. Kalau seandainya belum punya barang kita bisa ambil nih karena udah cukup murah ya untuk Bank Mandirinya, secara teknikalnya. Kita bisa ambil di area-area support, kita coba cek, untuk investor asingnya. Ya, untuk investor asing di Bank Mandiri di perdagangan hari ini mencatatkan net sell 1,3 triliun, cukup besar ya kalau kita lihat ya untuk BMRI 1,3 triliun ya untuk Bank Mandirinya. Pantas aja secara teknikalnya dia balik lagi ke area support ya, 1.300-an di area support ini. Ini harus ditahan kalau enggak bisa turun jauh lebih dalam ya untuk Bank Mandirinya ya. Seandainya yang belum punya barang kita pantau dulu jangan, buru-buru entry ya untuk Bank Mandiri, takutnya jebol ya, pantau aja dulu. Kita lanjut untuk Bank BCA. Ya, untuk Bank BCA ditutup melemah ya 2,27%, tutup di harga 7.525. Ternyata dia jebol support lagi ya guys, hapus, udah gagal supportnya ditembus. Dan kalau kita lihat di sini ada support terdekat ya di 7.400, di area 7.400 sampai 7.275-an ya kita bisa kasih tanda di sini ya. Support yang ini udah ditembus. Jadi apa kesimpulannya untuk BBCA ya, untuk Bank BCA secara teknikal masih ada kemungkinan untuk turun lagi ya mengejar 7.400-an untuk Bank BCA. Jadi kalau yang belum punya barang wait and see dulu ya, kita pantau dulu untuk bank-bank semua ini ya dari BRI, BCA, Mandiri dan BNI. Jadi udah cukup murah cuman kita pantau dulu, jangan buru-buru entry. Kita bisa ambil posisi di support-support kuatnya ya, ada kemungkinan dia masih bisa turun kembali ya. Untuk Bank BCA-nya ini ya, kita coba cek secara pergerakan investor asingnya saham Bank BCA. Ya, untuk BBCA ya investor investor asing mencatatkan net sell ya 2,1 triliun ya. Kalau kita lihat ya di sini ada distribusi yang, kencang ya dari investor asing ya kalau kita lihat ya, lebih dari 1 minggu ya ini, 1 minggu perdagangan, 7 hari perdagangan, dia mencatatkan net sell yang lumayan yang cukup besar ya di Bank BCA, terkonfirmasi juga dari teknikalnya Bank BCA turun ya, kalau kita lihat di sini cara jangka menengahnya turun guys. Jadi kalau yang belum punya barang bisa tunggu di area support ya 7.400-an. Kita lanjut untuk saham yang cukup menarik tadi saya lihat ya, saham yang menarik KADI ya, KADI ditutup di 7.025 ya, masih di area sideways-nya ya. Kita coba cek investor asing saham tadi. Ya, untuk investor asing mencatatkan net buy ya, ternyata 24 miliar ya. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi ya untuk saham ADI, semoga dia bisa bertahan ya. Jangan sampai jebol area support ya, yang dimana di sini kalau kita lihat setlist yang cukup panjang ya untuk ADI. Terus kita coba cek dari Adaro, kita cek Adaro juga. Ya, untuk ADRO ya, di perdagangan hari ini ditutup melemah 2,3% ya, tutup di harga 1.685, yang di mana dia ternyata di area ini udah jebol lagi ya. Dia turun terus ya untuk, Adaro ya. Kita bisa coba tandai area support terdekatnya ya mungkin ya, di harga berapa nih, tandai untuk support terdekat
bisa kita tandai di harga 1635 ya untuk Adaro ya. Jadi ada kemungkinan besok pun masih melemah ya untuk Adaro ya. Jadi yang belum punya barang wait and see dulu, tunggu dulu ya, jangan masuk. Kita coba cek lagi Astra ASI ASI, kita coba cek ASII-nya. Ya, di mana, Astra International ditutup menguat ya 1,84% di harga 5.525 ya. Kalau kita lihat untuk Astra International, dia mantul di area EMA 20 ya, seandainya besok dia lanjut kenaikannya ya. Jadi kita bisa kita tandai ya untuk area support terdekatnya ya, 5.300-an ya, ini. Ya selama dia bertahan di area support 5.375-an ya, di area EMA 20-nya, dia akan melanjutkan kenaikannya ke resisten terdekat di 5.775. Tapi seandainya support ini ditembus, dijebol ya ke bawah, dia akan mengejar garis trendline ya, yang berdekatan dengan support 5.200 dan garis trendline ini. Cukup menarik sebenarnya. Selama dia kuat bertahan di area support 5.375, dia akan melanjutkan kenaikannya ke resisten terdekat yaitu harga 5.750. Ya, jadi kalau kita lihat ya untuk keseluruhan ya, dari market ini ya, di indeks masih wait and see dulu aja, guys. Kalau yang belum punya barang kita bisa kalau beli cicil-cicil dulu ya, karena kondisi pasar belum pulih ya. Kita bisa collect it, kalau yang buat jangka panjang bisa yang sangkut bisa average down sedikit-sedikit. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.